Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan hari ini kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini tentang posesif, apakah itu tanda cinta, dan terakhir tadi kita sudah bahas di segmen 1 kalau ternyata sifat dari pasangan yang posesif itu juga mungkin bisa memicu kekerasan ya, baik itu kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Dan untuk itu kita perlu cari tahu kira-kira sebenarnya seperti apa sih ciri-cirinya kalau ternyata kita maupun pasangan kita sudah mulai posesif. Tapi sebelum itu kita akan tanya dulu nih ke Kak Audi ya, sebenarnya kenapa sih Kak Audi akhirnya individu itu bisa terbentuk begitu karakternya menjadi orang yang posesif, Kak Audi? Jadi kalau kita bicara tentang suatu perilaku yang menyimpang, kita bilang kan posesif itu perilaku yang menyimpang gitu ya. Kita mesti menyadari bahwa setiap individu itu lahir, kemudian tumbuh besar di lingkungan yang berbeda. Pola asuhnya berbeda, terus secara kepribadian pasti berbeda gitu ya. Dan juga bentukan lingkungannya, norma, nilai yang diajari lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Jadi kita sebenarnya nggak bisa pukul rata gitu. Oh pasti kalau begini nanti jadinya seperti itu. Di psikologi kan biasanya tidak bisa melihat seperti itu ya. Makanya kita ngelihat dinamikanya seperti apa. Nah kalau di psikologi kita bilangnya faktor resiko. Yang mungkin memunculkan perilaku posesif ini. Yang pertama adalah kalau kita kembali ke tahap perkembangan di awal, nah ini bagus juga buat kita, misalnya nih calon-calon orang tua atau yang masih punya anak-anak di usia-usia awal gitu ya, untuk bisa membentuk trust, rasa percaya di lingkungan itu 0 sampai 18 bulan. Jadi benar-benar di awal banget modalnya si anak ini harus ditumbuhkan. Ketika 0 sampai 18 bulan kan kebutuhannya lebih banyak untuk menyusui gitu kan susu gitu, anak mengeluarkan perilakunya misalnya menangis karena ternyata oh dia lapar, dia perlu dikasih susu, atau oh ternyata dia menangis karena popoknya basah. Atau dia nggak nyaman, sakit perut atau apa. Nah bagaimana respon figur pengasuh, entah itu ibunya, entah itu ayahnya, atau figur orang lain yang membantu pengasuhan di rumah itu segera respon. Jangan kan kadang-kadang ada tuh mitos, wah jangan ditanggepin nanti anaknya bau tangan, pernah nggak kita dengar? Benar. Jangan digendong nanti dia susah dilepas gitu. Enggak, padahal 0-18 bulan itu tahap di anak mereka memang belum bisa melakukan apa-apa sendiri kan. Jadi harus dibantu oleh lingkungannya. Dan ketika lingkungannya merespon dengan baik, maka akan tumbuh tuh rasa percaya si anak ini pada lingkungannya. Jadi kalau kita ngelihat anak-anak yang pede di luaran, kemungkinan masa 0 sampai 18 bulannya itu terpenuhi. Jadi dia ngerasa aman. Oh, lingkunganku responsif. Jadi ketika aku eksplorasi keluar, aku ngerasa ada orang-orang yang akan menjagaku. Seperti itu. Dan itu juga kenapa setelah itu kan ada fase autonomi, ada fase inisiatif. Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, aku pribadi gitu takut gitu kan, aduh ini kira-kira gimana nanti anakku jatuh atau kesandung. Kita melakukan fungsi supervisi, kita memonitor gitu kan anak kita, tapi kita berikan kepercayaan, kesempatan mereka untuk berkembang. Kalau jatuh ya nggak apa-apa, namanya proses. Nah, anak-anak yang tidak ditanggapi, respon emosionalnya di awal kehidupan, lalu banyak menerima larangan, tumbuhlah dia menjadi pribadi yang nggak bisa percaya sama lingkungan. Jadi ada rasa kosong gitu dalam dirinya, yang akhirnya ketika dia dewasa, dia cari tuh di orang lain, di figur orang lain. Dalam hal ini pasangan. Iya, di pasangannya. Jadi dia ngerasa dia nggak bisa percaya sama pasangannya. Karena apa? Karena tidak terpenuhi di tahap perkembangan awalnya. Jadi selalu ngerasa dia curiga nih, pasanganku bener nggak ya dia setia sama aku. Posesif kan sebenarnya biasanya munculnya karena itu ya, karena takut pasangannya berjalan sama orang lain kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Karena fase perkembangan itu tidak terpenuhi. Lalu kalau kita bilang attachment, kelekatan gitu, dia tumbuh sebagai pribadi yang dari insecure attachment. Ini insecure sangat banyak dibahas gitu ya. Dia ngerasa nggak aman gitu dengan dirinya, sehingga mencoba juga sama sih mencari figur yang lain untuk memenuhi rasa ketidakamanan. Perilaku yang muncul biasanya mendominasi. Nggak boleh begini, nggak boleh gitu, larangannya itu, karena dia ngerasa sebenarnya nggak aman sama dirinya sendiri, dan nggak pede juga. Lalu kalau faktor risiko yang lain adalah ada event-event, momen-momen yang membuat dia trauma. Misalnya dulu disakiti, diselingkuhin kayak gitu ya. Padahal mungkin secara
attachment anak ini secure, lalu secara tahap perkembangan di awal tuh dia trust, tapi mungkin nggak sih terjadi juga momen-momen traumatis, mungkin aja. Cuman yang membedakan nanti dia akan lebih cepat move on dibanding yang punya background yang insecure, kemudian tahap betul. perkembangannya kurang. Oh, ternyata banyak ya faktornya, kayak dari bisa dikaitkan dari awal kehidupan, kemudian bagaimana attachment sampai trauma juga pengalamannya. Kalau trauma kan biasanya itu yang paling sering ya, oh dia pernah punya trauma dan sebagainya, tapi ternyata tidak hanya itu. Berarti itulah awal mulanya sehingga muncul sifat posesif ini, begitu ya Kak ya. Nah, kemudian ciri-cirinya nih Kak, kan kadang tadi kita sempat bahas di awal kalau mungkin saja kita pribadi nggak sadar kalau kita posesif, atau kita nggak sadar kalau ternyata pacar kita juga posesif. Nah, sebenarnya ciri-cirinya nih Kak, yang paling gampang dideteksi nih, seperti apa sih Kak? Kalau ciri-cirinya kita bisa bilang 4M. 4M. Kalau sekarang kan kita trennya 5M gitu ya. Kalau posesif ini kita ingetnya dengan 4M aja. Yang pertama adalah marah kalau nggak dikasih tahu. Misalnya kita pergi cuma ke warung depan aja nih, pacar kita marah karena kita nggak ngasih tahu ya. Mungkin kan, aduh ke warung depan aja loh gitu kan pikiran. Gitu. Nah, kemungkinan pacar kita kemungkinan posesif. Tapi ini kita juga untuk meng-cross check diri kita ya, jangan-jangan kita kayak gitu nih. Kalau pacar kita nggak ngasih tahu untuk hal-hal yang kecil, yang remeh gitu ya, bukan hal prinsip, kita marah, oh kita punya indikasi kita pacar yang posesif juga nih. Marah yang pertama. Yang kedua adalah merasa cemburu berlebihan. Kayak yang tadi di awal kita udah bahas cemburu yang berlebihan, bukannya nggak boleh cemburu, tapi cemburu harus lihat sikonnya, situasi kondisinya. Memperbolehkan nggak sih kita cemburu? Kalau ternyata dia jalan sama lawan jenis, diam-diam gitu, oh ya boleh cemburu. Itu hak kita sebagai pacar. Tapi kalau dia rame-rame sama teman-temannya banyak gitu, kita cemburu berlebihan, nah itu harus waspada. Cemburu sama saudara kandung gitu. Iya, kayak gitu, bisa jadi loh, benar-benar. Itu jangan-jangan kita punya ciri-ciri sebagai orang yang bersikap posesif. Tendensi Kemudian kesana, gitu yang ya. yang ketiga adalah melarang pasangan melakukan kegiatan. Ini sih paling sering banget juga aku dengar ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Jadi kebanyakan mungkin orang-orang yang diposesifin pacarnya akhirnya diem di rumah aja. Apakah orang-orang posesif kayaknya seneng kali ya sama pandemi ini, jadi pacarnya di rumah aja gitu ya. Semoga nggak makin stres. Padahal kan kalau kita di rumah aja ada perasaan kita tertekan, kita perlu refreshing. Nah itu, jadi melarang melakukan kegiatan. Yang terakhir adalah memantau setiap saat. M yang keempat, memantau setiap udah kayak CCTV gitu ya. Mana-mana diikutin, harus diliatin, harus video call setiap saat kayak gitu. Dan coba kita membayangkan kita ada di posisi seperti itu, pasti ada rasa tertekan, kita rasanya depresi juga ya gitu ya. Segala sesuatunya dimonitor. Dan kita jadi nggak bisa bebas mengekspresikan diri kita seperti apa. Kita mesti mulai menyadari nih, kalau aku ternyata masuk di dalam lingkaran yang posesif seperti ini, aku harus berbuat apa, kayak gitu. Iya, nanti kita akan bahas selanjutnya itu ya, apa yang harus dilakukan kalau ternyata kita punya pasangan yang posesif. Tapi sebelum ke sana nih, pertanyaan selanjutnya kemudian kan, tadi kita sudah sempat bahas di segmen 1 kalau mungkin saja kadang kita nggak ngeh gitu ya, kalau ternyata kita punya pasangan yang posesif, atau mungkin menerima saja gitu Kak. Sebenarnya kalau dari teori nih, kalau dari psikolog sendiri, ada nggak sih Kak karakteristik individu tertentu yang memang dia itu lebih rentan untuk jadi korban posesif? Jadi kayak dia terima-terima dan sebagainya, itu ada nggak Kak sebenarnya? Kalau karakteristik tertentu itu biasanya muncul dari pola asuh yang diterima ketika kecil. Jadi kalau orang tuanya cenderung mengekang seperti itu ya, banyak melarang, terus banyak bertanya hal-hal yang nggak prinsip kayak gitu, dan mau pergi sama siapa, sampai jam berapa pulang, untuk suatu rule gitu mungkin masih bisa dianggap oh ini realistis orang tua aku tanyain, tapi kayak setiap jam, setiap 30 menit, setiap 5 menit ditanyain terus, kemungkinan anak tumbuh menjadi pribadi yang terkonsep bahwa segala sesuatu ada figur yang mengatur aku, melarang, terus membatasi kegiatan kayak gitu. Nah, ketika dia punya pasangan yang seperti itu, bisa jadi dia ngerasa, oh ini biasa aja, karena aku udah biasa nih dibesarkan dengan cara seperti ini oleh orang tuaku, dan dia jadi nggak sadar. Dia ngerasa, oh itu baik-baik aja buatku. Padahal secara pertumbuhan udah jelas nih, kalau orang yang dibatasi, eksplorasinya pasti nggak berkembang. Problem solvingnya pasti nggak jalan kan sebenarnya. Gitu. Dan itu ternyata juga nggak bagus ya buat individu yang bersangkutan, walaupun dia pada saat itu mungkin terima-terima aja gitu ya. Iya, jelas pasti kedepannya dia akan punya masalah di relasi, masalah dalam pemecahan masalah. Padahal kita sebagai individu yang punya pribadi yang sehat itu harusnya bisa mengembangkan potensi
sebaik-baiknya kan. Seluas-luas mungkin gitu. Nah kemudian kalau dampaknya nih Kak, kan mungkin tidak hanya korbannya, tapi mungkin nggak pelakunya juga ada dampaknya dari perilaku posesif ini, Kak Aldi. Gimana dampaknya Kak untuk pelaku maupun korban dari perilaku posesif ini? Kalau dampaknya kepada si pelaku sebenarnya dia akan punya rasa ketakutan dan kecemasan yang nggak teratasi karena dia berusaha mengontrol orang lain kan. Justru semakin cemas kalau gitu Kak? Iya, kemungkinan dia punya kecemasan tertentu. Ketika dia berelasi, punya pasangan, dia berusaha agar pasangan itu kan bisa kayak menutup lubang kecemasannya. Tapi yang namanya manusia kan nggak ada yang sempurna gitu ya. Suatu saat pasangannya melakukan kesalahan, akhirnya dia kecewa lagi, kecemasannya jadi semakin besar. Belum lagi ketika dia harus mengulang siklus pacaran dengan pasangan yang berikutnya misalnya, akan diperlakukan jadi lebih lagi posesif. Jadi itu ke pelakunya. Kalau si korbannya itu lebih ke keterbatasan interaksi sosial, yang tadi kemudian pemberontakan dan juga trauma. Mungkin ada juga orang-orang yang trauma karena diperlakukan posesif oleh mantan-mantannya kayak gitu. Oh, yang nanti mungkin saja juga akan memberi dampak pada hubungannya selanjutnya, begitu ya Kak ya. Nah, sebenarnya pertanyaan yang paling dasar dari topik kita hari ini itu sebenarnya perilaku posesif ini untuk kebaikan pasangan. Nah, statement itu benar nggak sih Kak? Kita akan tanya dari psikolog dulu nih, sebenarnya benar nggak perilaku posesif ini untuk kebaikan pasangan? Tapi sebelum kita jawab, kita akan jeda sejenak, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Nah, saudara, setelah ini kita akan kembali membahas apakah perilaku posesif ini adalah untuk kebaikan pasangan, tapi kita akan jeda sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.